Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Hari ini aku bakal bawain salah satu kisah paling kuat, paling menyakitkan, paling penuh cinta, dan paling heroik dalam sejarah Indonesia guys. Ini adalah kisah tentang Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan dari Aceh yang bukan cuma berjuang di medan perang, tapi juga berjuang sebagai istri, ibu, dan manusia yang dihancurkan oleh perang guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian tentang cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cut Nyak Dien lahir sekitar tahun 1848 di Lampadang, Aceh Besar, dari keluarga bangsawan yang sangat religius dan taat. Ayahnya bernama Tengku Nantasetia, seorang uli balang atau pemimpin wilayah yang punya pengaruh besar di Aceh. Ibunya adalah seorang perempuan Aceh yang dikenal lembut, penyayang, tapi tegas dalam mendidik anak. Dari kecil guys, Dien itu udah dididik buat jadi perempuan Aceh yang sempurna, pinter ngaji, pinter mengatur rumah, paham agama, dan harus berani. Karena di Aceh, laki-laki dan perempuan itu dianggap sama dalam keberanian. Selama perang di Aceh, perempuan itu bukan cuma di dapur, tapi juga bisa pegang rencong, tombak, sampai senjata api. Dan dari kecil, Dien udah nunjukin sifat kerasnya. Kalau dia mau sesuatu, dia kejar sampai dapat. Kalau dia percaya sesuatu itu benar, dia bakal berdiri sampai akhir. Jadi karakter singa betina Aceh itu bukan muncul pas dewasa guys, tapi dari kecil. Pas Dien ini udah remaja, dia dikenal sangat cantik. Banyak sumber di Belanda yang mencatat kecantikannya sampai disebut perempuan dengan mata tajam dan wajah yang memancarkan wibawa. Di usia muda, dia menikah dengan Tengku Ibrahim Lamnga, seorang pemuda bangsawan Aceh yang juga anak seorang uli balang. Pernikahan mereka bahagia banget guys. Dien dan Ibrahim hidup tenang, damai, dan mereka punya anak. Mereka gak nyangka hidup mereka yang semanis itu bakal berubah total karena satu hal, yaitu kedatangan Belanda ke Aceh tahun 1873. Belanda mengumumkan perang ke Aceh di tahun 1873. Saat itu, seluruh negeri berubah jadi medan tempur. Laki-laki Aceh berangkat ke garis depan, perempuan jadi tim logistik, perawat, penyemangat moral, dan beberapa ikut bertempur. Suami Dien, Tengku Ibrahim Lamnga, ikut maju berperang melawan Belanda. Dan inilah titik di mana kisah Dien mulai kelam. Pada tahun 1878, Tengku Ibrahim gugur dalam pertempuran. Sumber mengatakan, Dien nangis sampai jatuh pingsan berkali-kali. Dien berhari-hari gak mau makan, dan kematian Ibrahim membangkitkan api dendam luar biasa dalam dirinya. Dari perempuan rumah tangga, Dien berubah jadi seorang pejuang, dan dia bersumpah satu hal, selama tubuhku masih bernapas, Belanda tidak akan tenang di muka bumi Aceh. Dalam masa berduka itu, Dien bertemu sosok yang jadi bagian penting dalam hidupnya, yaitu Tengku Umar, seorang pejuang Aceh yang sangat disegani. Umar adalah pemimpin muda yang gagah, berani, dan strateginya luar biasa licik dan cerdas. Dia juga dikenal punya wibawa besar, bahkan Belanda pun takut sama dia. Umar ngelihat Dien bukan sebagai perempuan cantik, tapi sebagai pejuang yang jiwa tempurnya menyala. Dan siapa sangka mereka pun menikah. Tapi ini bukan cuma pernikahan romantis guys. Ini adalah pernikahan dua pejuang, dua nyala api, dua jiwa yang cuma punya satu tujuan, yaitu mengusir Belanda dari Aceh. Cut Nyak Dien dan Umar memimpin perang dengan cara yang bikin Belanda stres berat. Strategi mereka itu terdiri dari serangan gerilya, hit and run, penyergapan malam hari, dan pemutusan jalur logistik Belanda. Catatan Belanda menyebut Dien sering ikut ke medan perang sambil bawa rencong. Kadang Dien ikut memimpin barisan perempuan, kadang dia ikut ke garis depan. Belanda menyebutnya The Woman with Fire in Her Eyes. Pada 1893, Umar membuat strategi yang bikin Belanda percaya dia membelot. Belanda ngasih senjata, pasukan, amunisi, bahkan pangkat.
Tapi pas dia dapat semua itu, Umar kembali lagi ke Aceh dan justru membawa semua pasukan Belanda yang dikasih ke dia buat ngelawan Belanda. Ini jadi salah satu strategi paling legendaris dalam sejarah Nusantara. Belanda marah banget guys pada saat itu. Nama Tengku Umar dan Cut Nyak Dien langsung masuk daftar buronan paling dicari. Pada tahun 1899, Tengku Umar tewas dalam penyergapan di Meulabo. Dan ini lagi-lagi ngebuat hidup Din remuk. Dia kehilangan suami keduanya, teman seperjuangannya, mentor perang sekaligus cintanya. Tapi berbeda dengan saat Ibrahim gugur, kali ini Din gak runtuh. Dan justru naik ke medan perang sebagai panglima baru. Din makin tua, matanya rabun, dan dia punya penyakit katarak. Tapi dia tetap memimpin. Para prajurit muda itu ikut dia karena hormat. Rakyat Aceh lindungi dia karena cinta. Dia jalan dalam hutan, tidur di semak-semak, dan makan seadanya. Dan Belanda terus mengejar, terus. Gak ada berhentinya. Sampai akhirnya kondisi Din makin parah, matanya udah buta, tubuhnya udah lemah, persediaan makanannya habis. Salah satu pengikutnya, Panglaut, terpaksa melaporkan lokasi Din ke Belanda karena dia nggak tega banget ngelihat beliau menderita kayak gitu. Dan akhirnya Belanda nangkep Din tahun 1901 dalam kondisi yang sangat lemah. Tapi saat ditangkap, Din masih marah, masih teriak melawan, masih ingin perang. Karena Din sangat berbahaya sebagai simbol perlawanan, Belanda memutuskan mengasingkannya ke Sumedang, Jawa Barat. Di sana, Din hidup dalam kesendirian, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari Aceh, jauh dari medan perang. Pada tahun 1908, Din wafat di Sumedang. Beliau dimakamkan tanpa tanda sebagai pahlawan, tanpa keluarga, tanpa suami, tanpa pasukan. Tapi kisahnya menjadi abadi. Setelah Indonesia merdeka, jasadnya ditemukan dan dipindahkan ke makam pahlawan di Sumedang. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Hari ini, nama Cut Nyak Dien dipakai buat jalan raya, nama bandara, sekolah, universitas, museum, dan menjadi inspirasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Beliau adalah cinta, pengorbanan, keberanian, iman, dan kekuatan hati seorang perempuan Aceh. Kisah Cut Nyak Dien itu bukan cuma tentang perang, tapi tentang cinta, kehilangan, ujian hidup, kekuatan perempuan, dan dedikasi yang gak akan pernah bisa kita bayar. Oke, kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.